anak-anakku yang terkasih, bagaimana kabar kalian? Ya, Ibu berharap semuanya dari kalian dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita. Ya, pada hari ini kita akan kembali bersama-sama bersukacita memuji nama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Ayo, sekarang kalian semua berdiri dan kita akan mengawali sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyikan suatu pujian. Ya, kita bersyukur untuk seluruh kebaikan Tuhan. Kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Ya, untuk kalian yang ada kakak atau adik atau ada mama atau papa di sebelah kalian, kalian boleh sambil bergandeng tangan. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo anak-anak, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu ini, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Semuanya sikap berdoa yang baik. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu bersama dengan kami, anak-anak-Mu, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana anak-anak-Mu boleh kembali memuji nama Tuhan dan juga belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak-Mu di dalam pimpinan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu boleh mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir dengan baik, dan mereka boleh bersuka cita
Mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah setiap anak-anak-Mu, kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Ya, sekarang kita akan menjawab panggilan Tuhan. Tuhan sudah memanggil semuanya untuk datang beribadah. Ya, kita akan pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sekarang tiba waktunya kita akan belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita membuka Alkitab kita akan menyanyikan sebuah lagu, ya. Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 ho, 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 ho. Anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, saat ini anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Urapilah setiap kami, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk mengerti dan menerima firman Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Inilah Tuhan, seluruh doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekarang kalian boleh membuka Alkitab kalian.
Kita akan membaca dari Perjanjian Lama. Ya. Kita akan membaca Alkitab dari Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 9. Kemudian dilanjutkan ayat 19 sampai 23. Nah, anak-anak yang kelas Nazaret boleh menyimak ya, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan mama atau papa. Nah, kakak-kakak yang sudah besar, yang sudah bisa membaca, boleh menyimak sambil membaca Alkitab. Kita akan membaca bersama-sama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandul-mandul mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka mengertilah para mandul Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, 'Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari.' Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Ya, firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, ya, ada 2 ya nama tokoh Alkitab yang kita pelajari hari ini, ya, dan ini masih melanjutkan cerita minggu-minggu yang lalu. Nah, siapa yang tahu nama tokoh yang sedang kita pelajari hari ini? Siapa? Ya, Musa. Betul sekali, ya. Saat ini kita masih belajar, ya, dari Musa. Dan ada satu lagi, ya, tokoh kita hari ini, yaitu ya Raja Firaun.
Nah, anak-anak, Musa ya diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian Musa meminta izin ya menghadap kepada Raja Firaun untuk mengizinkan seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi ternyata oleh Raja Firaun ya ditentang, dihalang-halangi. Ya, bangsa Israel tidak diizinkan untuk keluar dari Mesir. Nah, apa yang dilakukan oleh Musa? Apakah Musa kemudian putus asa? Dia kemudian menyerah, tidak melakukan apa-apa? Ternyata tidak. Ya, Musa kemudian berdoa, ya, minta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Ya, dan Tuhan kemudian memberikan petunjuk bagi Musa. Tuhan memberikan kekuatan bagi Musa supaya Musa tidak putus asa, tidak menyerah. Ya, Tuhan berjanji akan menyertai Musa, sehingga akhirnya Musa pun ya tetap melakukan perintah Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar dari Musa ya, bahwa ketika kita mengalami kesulitan ya, misalnya saja anak-anak mengalami sulit di dalam mengikuti pelajaran, apalagi sekarang anak-anak mengikuti pelajaran melalui online ya, tidak bertemu langsung dengan guru sehingga tidak bisa bebas untuk bertanya. Nah, anak-anak tidak boleh putus asa ya, anak-anak harus tetap semangat ya, anak-anak berdoa ya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar, membantu anak-anak di dalam mengalami kesulitan. Juga ketika anak-anak mengalami kesulitan yang lain, seperti mungkin anak-anak merasa dikucilkan ya, atau dijauhi oleh teman-teman ya, atau mungkin anak-anak merasa marah ketika kalian menginginkan sesuatu tapi tidak mendapatkan, tidak diberi oleh orang tua. Kemudian kalian menjadi sedih, menjadi murung, ya marah, tidak mau berbicara dengan orang tua. Nah, mulai saat ini semuanya itu ya dihilangkan. Kalian ya sekarang menjadi seperti Musa yang pantang menyerah meskipun ada kesulitan ya, ada halangan di dalam kalian ya menjadi anak-anak Tuhan. Kalian harus tetap semangat, pantang menyerah, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan petunjuk dan juga jalan keluar bagi kalian. Nah, anak-anak, untuk lebih mengingatkan kita ya akan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, ayo Ibu akan mengajak kalian untuk bersama-sama menyanyikan sebuah lagu ya yang mengingatkan kita supaya kita tetap semangat, tidak pantang menyerah. Kita akan mainkan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah ayat emas ya. Ayat emas ini bisa menjadi ayat hafalan kalian. Kalian kembali buka Alkitabnya dari 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Sekali lagi ya. 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Aku akan membacakan ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, nanti kalian bisa ya menghafalkan kembali, ya membaca ayat ini kemudian dihafalkan. Baiklah, anak-anak, perenungan firman Tuhan kita hari ini ya. Dan kiranya kalian semua tetap semangat, pantang menyerah meskipun harus menghadapi kesulitan. Karena kita memiliki Tuhan yang akan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Sekarang tiba waktunya anak-anak mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Dan anak-anak bisa menyerahkan persembahan dengan beberapa cara sebagai berikut. Ya, sekarang kita akan mengiringi persembahan dengan sebuah lagu. Kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kita mengikuti sekolah minggu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah sekolah minggu ini anak-anak-Mu juga boleh Engkau berikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu semua boleh belajar untuk senantiasa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu Tuhan,
kiranya persembahan ini boleh Tuhan layakan untuk menjadi berkat juga bagi sesama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu hari ini, di mana Tuhan mengingatkan anak-anak-Mu untuk tidak pantang menyerah, untuk tetap semangat meskipun harus mengalami kesulitan. Karena anak-anak Tuhan memiliki Tuhan yang begitu berkuasa, Tuhan yang hebat, yang akan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan anak-anak dan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan yang anak-anak hadapi. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, sebentar kami akan menutup sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan sendiri juga yang menjaga dan memelihara kehidupan anak-anak semuanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, semuanya sekarang bangkit berdiri ya, dan kita akan menutup sekolah minggu ini ya dengan sebuah pujian yang akan mengingatkan kita untuk terus ya bersemangat, tidak lelah untuk terus melayani Tuhan dan bekerja bagi Tuhan. Kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Semua sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ya, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak semua boleh menjadi anak-anak yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, tetap semangat, rajin belajar, rajin berdoa, ya, rajin beribadah, ya, dan menjaga kesehatan, ya, menjaga protokol kesehatan setiap kalian keluar rumah. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.